Halo teman-teman, di modul kali ini kita bahas komponen lainnya yang mesti kita siapin sebelum kita bisa upload image ads kita. Dan sebenarnya komponen ini semua juga berlaku kok untuk video ads dan untuk tipe-tipe ads lainnya kayak carousel gitu yang nanti kita akan bahas terpisah di modul lainnya. Jadi good to know dari sekarang apa aja tuh yang mesti teman-teman siapin. Oke, dan modul ini akan cover tadi ya bagian-bagiannya yang mesti disiapin, kemudian kenapa penting dan cara bikinnya. Oke, sekarang yang pertama adalah headline. Aku gambarin dulu deh. Oke, jadi simpelnya kan begini nih. Kalau iklan, ini image-nya di sini maksudnya. Terus habis itu di sini tuh biasanya ada nama profil, nama akunnya. Terus habis itu di sini itu ada teksnya. Dan di beberapa jenis iklan, teksnya ini adalah description yang kita tulis, tapi ada juga yang pakai si headline-nya. Jadi makanya penting untuk kita siapin karena ini adalah teks pertama yang bakal dilihat sama audiens kita dan ini yang bakalan nanti menemani si gambar. Oke, jadi nanti aku bahas lebih lengkap lagi, tapi keseluruhan image ini bersamaan dengan si headline dan description dan profile destination itu mesti istilahnya tuh selaras, coherent. Jadi jangan sampai gambarnya ngomongin apa, teksnya ngomongin beda lagi, itu kan wah trust orang akan turun. Jadi makanya penting untuk kita nyiapin headline dan description dan kembali lagi nanti akan ada link juga untuk ngasih tahu batasan-batasannya karena panjangnya headline, panjangnya description itu ada batasannya juga teman-teman. Jadi makanya penting untuk kita tahu description ini juga sama mirip kayak headline ya, lebih panjang aja. Cuma memang bisa dipakai untuk nulis yang lebih lengkap, tapi ya seringkali pas ketika muncul nih postingannya itu paling cuma muncul satu line si headline pertama atau dua line lah, tergantung device juga. Terus habis itu akan muncul read more biasanya, titik-titik yang kalau diklik baru kemudian muncul semua gitu ya. Jadi penting untuk kita siapin. Oke. Terus habis itu ada juga profil. Jadi maksudnya profil tuh kita akan iklan pakai profil iklan pakai profil akun yang mana itu karena possible kayak yang di modul sebelumnya udah aku jelasin di Meta Business Suite itu ada beberapa profil atau beberapa akun Instagram maupun Facebook gitu yang nyantol ke business suite-nya kita. Terutama kalau misalkan teman-teman bisnisnya agency. Jadi makanya masih pastiin pilih profil yang benar. Terus habis itu terakhir kita juga mesti nyiapin destination. Jadi destination itu maksudnya kalau misalkan nih iklannya ini diklik, direspon gitu sama orang ya. Dia akan pergi kemana? So, ini yang berapa yang mesti disiapin. Dan ada tambahan-tambahan lagi yang mesti disiapin sebelum bisa ngupload iklannya. Cuma kalau misalkan iklannya basic banget, komponen utamanya yang diperlukan itu cuma ini aja kok. Oke. Tapi biar jelasnya teman-teman, aku masuk dulu deh ke why sama how ya. Sebelum aku biar lebih jelas lagi, aku tunjukin aja langsung di layar ya, biar nggak coret-coret aja. Jadi why-nya, kenapa sih penting untuk nyampein ini semua ya? Karena kalau tidak ditaruh, nggak akan bisa diupload teman-teman. Jadi makanya akan di stop sama si ads manajernya untuk teman-teman bisa lanjut gitu karena ya memang hal-hal ini diperlukan karena ya dari Meta kan juga pengen supaya ads yang muncul di tempat mereka itu konsisten untuk keperluan user experience. Dia juga perlu untuk jagain supaya sama. Dan untuk kita contohnya nih user behavior itu biasanya selain dia akan respons ke destination, dia juga ngecek juga dengan profilnya kita. Jadi biasanya nih, terutama kalau misalkan bisnisnya kita baru, dia nggak akan percaya sama iklan itu aja. Dia bakal cek siapa akun ini atau orangnya siapa sih ini di balik ini. Dia kan ngeklik profilnya, terus dia kepo, scroll. Jadi itu udah standar banget, teman-teman. Jadi makanya penting untuk kita ngelengkapin dan mempersiapkan dengan benar gitu. Dan sama yang tadi aku bilang juga ya, keseluruhannya itu harus harmonis antara si image,
antara headline, description, profil, destination itu. Jadi karena kalau enggak user experience turun, consumer experience turun, trust-nya mereka hilang. Oke, jadi makanya penting untuk kita siapkan dengan benar. Gimana caranya? Oke, itu kita masuk nanti. Kali aku switch dulu ya. Aku akan tunjukin ini. Oke, jadi ini aku udah siapin namanya tes aja. Oh by the way, ini salah satu yang mesti disiapin juga teman-teman. Mau dikasih nama apa? Nanti soal strategi atau taktik lah untuk naming aku bahas di terpisah. Cuma untuk sekarang kita keep it simple aja ya. Test ad. Oke, terus habis itu partnership ad ini biasanya nggak dipakai kecuali teman-teman udah punya setting akun yang lebih kompleks gitu ya, tapi kita skip aja dulu ya. Nah ini yang tadi masuk ke profil identity. Jadi mau pilih punya siapa nih, karena bisa jadi kita punya berapa akun gitu kan. Jadi pilih di sini aku pilih Facebook page-nya madya.id, Instagram profilnya you.madya.id. Terus habis itu kalau misalkan teman-teman punya threads-nya juga bisa pilih mau yang mana. Di sini default-nya adalah use Instagram account. Terus habis itu branding default ini settingan template lah teman-teman kalau misalkan perlu, cuma nggak esensial. Terus habis itu di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Mau bikin iklan dari baru, defaultnya adalah ini, atau pakai ini existing post, atau pakai Creative Hub Mockup. Nggak esensial untuk sekarang. Di standarnya kita pilih create ad, manual upload juga. Ini juga ada settingan terpisah, cuma nggak esensial untuk sekarang. Itu yang penting kita pengen tahu aja kan komponennya, sama kalau mau ngupload yang simple gimana supaya kita bisa cepat mulai aja. Oke, terus habis itu single image video standarnya juga ini, multi advertiser ads ini juga defaultnya seperti ini. Intinya cuma iklan teman-teman tuh bisa muncul tidak hanya di ad unitnya teman-teman itu kan, jadi bisa nebeng gitu sama punya orang lain. Kalau misalkan teman-teman allow, dan orang lain pun juga bisa muncul di tempat teman-teman kalau teman-teman biarkan itu. Jadi kalau misalkan nggak mau, ini kita tinggal matiin aja. Oke, kalau kita pengen iklan kita cuma muncul di tempat kita doang. Oke, terus habis itu ini destination yang tadi aku bilang. Jadi standarnya kirim orang ke website, atau ada beberapa pilihan lain nanti yang kita bahas soal objektif dan yang lainnya. Itu bakal pengaruh ke destination. Cuma standarnya biasanya kirim ke website. Terus habis itu display link ini berhubungan sama website URL. Misalnya website aku destination-nya adalah ke website Madya, jadi aku kirim mereka ke madya.id. Misalkan nih contohnya ya, ada halaman madya.id/welcome new member misalnya gitu ya. Terus habis itu display link-nya mungkin kalau misalkan nggak pengen kepanjangan, aku pengen cuma tampilin madya.id, aku tinggal tulis aja madya.id. Jadi di sini bisa. Oke, jadi di sini contohnya aku website URL-nya kalau misalkan iklan direspon, pergi ke www.madya.id, tapi aku pengen supaya display link-nya yang muncul itu hanya madya.id aja. Itu gunanya si display link. Oke, sekarang kita masuk ke how-nya ya. Jadi sebelum kita mulai, kita lihat dulu what good looks like. Tadi aku udah sentuh poin ini berapa kali. Jadi iklannya, materi gambar itu nggak boleh sampai off dari komponen-komponen lainnya, teman-teman. Jadi dari headline yang dipakai, dari description, itu jangan sampai nggak nyambung gitu ya, karena pengaruh ke user trust. Jadi di sini kayak yang kita lihat juga, aku zoom in dikit. Di sini brandnya adalah Natasha Lux, kecantikan. Terus habis itu dia pakai golden. Di sini ada elemen golden juga. Di sini kelihatan kalau ini adalah nunjukin soal kecantikan gitu ya. Dan kemudian juga description yang ditulis di sini juga ngomongin soal skin, soal kecantikan. Jadi semuanya itu nyambung gitu. Enak kan teman-teman. Jadi orang pas ketika ngeliat iklan ini, dia bisa relate dan dia bisa percaya sama iklan ini, dan kemudian minimal ditonton dulu deh videonya. Karena ini iklan video. Gitu ya. Jadi itu contohnya. Semua elemennya itu kohesif, koheren, nyambung satu sama lain. Itu penting teman-teman. Karena ada juga iklan-iklan yang nggak nyambung gitu ya. Jadi persiapannya apa aja?
Mirip kayak pas ketika bikin image teman-teman. Jadi kita mesti summary dulu si landing page-nya, dan make sure tema-temanya yang dipilih, image-nya, headline, description, itu nyambung. Dan mesti pilih juga nanti kalau iklan diklik, direspon sama orang, pergi kemana, apa ke landing page atau mungkin ke WhatsApp atau ke tempat lain, itu yang mesti dipikirin supaya experience itu nyambung semua. Nah, preparasinya itu aja, dan cukup common sense lah gitu kan. Teman-teman bisa dibantu sama AI buat ini. Jadi saran aku, teman-teman pas ketika eksekusi itu bikin draftnya pakai AI. Jadi promptnya itu sesimpel kayak gini. Saya mau buat iklan, upload gambarnya misalnya kalau teman-teman udah punya ke AI chat teman-teman masing-masing, bisa ChatGPT, Gemini, apapun itu, atau Claude, dan minta untuk tolong generate 5 headline buat iklan ini. Nanti dia bakal keluarin. Teman-teman bisa pilih yang mana, atau misalkan teman-teman bisa minta lebih banyak, tolong generate 10 misalnya gitu ya. Terus habis itu nanti pilih yang 5 terbaik gitu. Dan buat yang elemen-elemen lainnya kayak si description-nya, itu teman-teman bisa ngelakuin hal yang sama. Kalau profil kan udah mesti nyambung, mesti pastiin kalau profilnya yang dipilih adalah Natasha. Terus habis itu destination-nya itu pas audience ngerespon iklan ini, mestinya dia diarahin kemana. Evaluasinya seperti biasa, tunjukin aja ke teman. Dan yang kita mau lihat adalah konsistensinya gitu kan. Apakah iklan ini sudah menyampaikan pesan yang mau disampaikan. Ini jangan ribet-ribet ya teman-teman, tunjukin ke teman maksimum 5 detik aja gitu. Karena audiens pun juga bakalan ngelakuin seperti itu kan. Dia nggak bakal bacain satu-satu, dia bakalan ngeliat sekilas dulu. Dari situ baru kemudian dia pelajarin, dia ngerespon, dia baru cari tahu lebih lanjut gitu ya. Jadi selama teman bilang ya oke, ini masuk akal, nyambung gitu, ya udah good enough. Oke, itu untuk modul kali ini. Kita nyambung ke modul selanjutnya di mana kita akan mulai upload iklannya ya.